yang mengasihi kita umat manusia, di dalam nama Putra Allah yang kudus, yang lahir bagi manusia, dalam pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ini menjadikan kami bahagia sehingga hidup kami bermakna bagimu. Damai sejahtera Yesus Kristus Putra Allah yang kudus memberkati ibadah Natal di saat ini. Rohani 30 ayatnya yang pertama. Marilah kita memuji Tuhan bersama-sama dengan Maria sambil berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyambut aku bebas. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Sebab ia Ia menemukan sebuah tanduk keselamatan bagi kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, sebab Yesus datang menyelamatkan kita. Dengarlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jemaat dipersilakan kita lakukan rohani 133 kita ganti dengan rohani 30 ayatnya yang kedua. Bangunlah gembala lihatlah kita.
Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam ibadah perayaan Natal yang kedua di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 2, pada ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-40. Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman di pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami, sehingga di saat ini Tuhan kami boleh ada bersama dalam ibadah perayaan Natal yang kedua. Bersama dalam ibadah ini Tuhan kami akan melakukan sakrameni pembaptisan kudus dan juga pemberkatan nikah. Dan biarlah kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan di saat ini Tuhan, Engkau Allah menolong memampukan kami untuk mengerti, memahami serta menjadikannya dasar ketika kami menapaki hari-hari hidup kami. Hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi, layakan dan mampukan hamba-Mu, agar ketika hamba-Mu berkata-kata Tuhan, kiranya semua boleh terjadi atas kehendak Tuhan dan bukan kehendak hamba. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, semua kami sedia mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Injil Lukas pasal 2 pada ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-40 dengan berikut: Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan.